Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Muhdi, apa kabar? Semoga Bapak dalam keadaan senantiasa sehat dan juga semangat. Dan terima kasih rekan-rekan juga, semoga kita semua keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti perkuliahan pada edisi kali ini. Dan di edisi kali ini kita akan membahas tentang strategi bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menarik ya. Jadi kita ulang dulu nih. Kira-kira apa sih strategi dan bisnis itu? Nah, strategi adalah upaya merangkaikan serangkaian rencana dengan tahapan-tahapan khusus untuk mencapai tujuan organisasi. Mohon maaf, untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan bisnis adalah merupakan kegiatan perorangan ataupun perusahaan dengan beberapa aktivitas turunan, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi, ya, yang bertujuan untuk memperoleh suatu profit atau keuntungan. Nah, di sini Rasulullah sepanjang riwayatnya sudah mencatatkan kepada kita yaitu strategi berbisnis. Makanya Rasulullah tidak hanya terkenal sebagai seorang rasul atau utusan Allah, melainkan juga seorang pebisnis. Rasulullah juga sudah menunjukkan teladan sebagai seorang pedagang, dan juga Rasulullah sudah menunjukkan sebagai menunjukkan diri sebagai panglima perang, panglima itu juga panglima pasukan yang notabene adalah memiliki strategi untuk memenangkan organisasi. Dan selanjutnya kita akan fokus terhadap strategi bisnis Rasulullah ya. Oke. Nah, strategi bisnis Rasulullah di setiap kegiatannya itu menjadikan segala pekerjaannya sebagai ibadah. Lalu Rasulullah itu kreatif dan visioner menatap ke depan. Nah, terus juga semua kegiatannya selain dilandasi oleh ibadah juga dilandasi oleh rasa mahabbah atau rasa cinta. Ternyata rasa cinta itu adalah energi loh untuk diri kita. Kalau kita memiliki cinta, pasti kita akan memperjuangkan kegiatan tersebut, memperjuangkan hal tersebut hingga kita mencapainya. Nah, itulah pentingnya kenapa Rasulullah memberi teladan kepada kita harus memiliki cinta setiap kegiatan. Lalu kita harus senantiasa bersyukur dengan usaha yang kita miliki, dan yang pastinya kenapa Rasulullah itu selalu memenangkan pasar, karena Rasulullah memiliki sifat jujur ya dalam berbisnis. Nah, ini Rasulullah juga karena sifat jujurnya ini memiliki gelar Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya. Terus untuk bagaimana agar kita bisa memenangkan pasar, nah ini adalah langkah-langkah yang diteladani oleh Rasulullah ya. Nah, ini kalau dalam transaksi kita harus suka sama suka. Makanya dalam Islam itu transaksi syariah harus benar-benar pertukaran berupa ada uang, ada barang. Mungkin kalau istilah sekarangnya itu COD ya, cash on delivery ya. Jadi harus ada uang, ada barang. Dan tidak bisa mempertukarkan uang dengan uang, karena uang bukan komoditas. Harus, pokoknya syarat mutlak dari suatu transaksi adalah komoditas. Nah, terus juga untuk takarannya benar-benar takaran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Ya, jadi tidak menipu takaran, ukuran dan timbangan. Terus juga dalam mempromosikan produknya itu Rasulullah tidak menjelek-jelekan bisnis lain. Ya, Rasulullah berfokus pada keunggulan dari produk yang dia jual, dan juga tidak menggunakan riba, sungguh bersih dari riba, dan juga tidak menimbun barang. Nah, terus selalunya untuk dari segi harga, bagaimana sih manajemen harga dalam strategi bisnis Rasulullah? Ternyata Rasulullah itu memberi harga yang masuk akal sesuai dengan segmentasi pasarnya, dan juga memperhitungkan bahan baku, dan juga karena barang yang dijual itu akan bersih dari riba, maka Rasulullah hanya meningkatkan nilai dari suatu barang hingga barang tersebut memiliki manfaat dan juga memberikan manfaat bagi pihak penjualnya. Lalu juga Rasulullah mengutamakan kepuasan pelanggan, menjaga amanah, dan juga membayar upah ya sebelum sebelum keringat kering. Nah, jadi sebelum keringat kering itu Rasulullah sudah memberikan upah kepada para pekerja. Nah, lalu selanjutnya, strategi bisnis Rasulullah berikutnya tidak ada jual beli di atas jual beli saudaranya, dan tidak menjual barang cacat ya. Jika ada cacat, maka barang tersebut tidak bisa dijual.
Dan juga Rasulullah pastinya menerapkan manajemen yang handal ya. Makanya Rasulullah juga selain sebagai Rasul dan juga panglima perang, nah panglima perang yang menggunakan strategi ya. Nah Rasulullah juga ada seorang pebisnis yang handal. Karena tadi ya, yang bisa digarisbawahi adalah Rasulullah bisa bekerja dengan amanah, dapat dipercaya, alamin. Terus juga Rasulullah mengutamakan kejujuran. Berarti secara sederhana sebenarnya strategi berbisnis Rasulullah adalah jujur, yang agar kenapa jujur? Karena agar kita dapat dipercaya di produk kita dan juga kepribadian kita. Dan selanjutnya juga uh, ini ya tidak riba ya. Jadi keuntungan itu muncul dalam wujud manfaat bagi kedua belah pihak. Lanjut ya, kita nah apa aja sih kompetensi dari diri kita yang harus tanamkan, harus diterapkan pada diri kita ya dalam strategi bisnis kita, strategi bisnis ala Rasulullah. Yang pertama menjadi pebisnis yang bertawakal, terus juga membangun relationship. Nah sebenarnya kalau relationship dalam Islam itu silaturahmi ya. Nah terus juga yakin bahwa Allah Maha Memberi, jadi semua kita tawakal, kita pasrahkan kepada Allah setelah ikhtiar. Dan juga tidak sombong dan tetap ya meningkatkan ilmu kita dan juga pengetahuan kita dalam berbisnis. Nah, Rasulullah juga profesional dan dalam manajemen waktu Rasulullah tidak menunda-nunda ya, dan juga Rasulullah pastinya karena menggunakan kejujuran, maka Rasulullah menunjukkan akhlak dalam berbisnis ya. Dan juga Rasulullah sudah meneladani dalam riwayat hidupnya, yaitu Rasulullah melakukan yang namanya takaful atau tolong menolong dalam kebaikan dalam berdagang. Dan juga Rasul juga tekun dan juga belajar dari ahlinya. Kebetulan sebelum Rasulullah memiliki bisnis bersama istrinya yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Nah, Rasulullah juga ini sudah belajar ya bagaimana cara mengembalakan ternak dan juga berdagang bersama pamannya yaitu Abu Talib. Dan apalagi sih kompetensi diri seorang pebisnis yang diteladani oleh Rasulullah. Rasulullah itu memiliki manajemen uang yang sangat baik, dan juga Rasulullah sangat husnuzon atau berbaik sangka kepada orang lain dan juga konsumennya, dan adil dalam berbisnis, serta yang pastinya yang diteladani yang sebagai wujud ekonomi sosial di ekonomi syariah khususnya di Indonesia adalah Rasulullah kerap bersedekah dengan dari hasil usahanya, dan juga menunjukkan dengan zakat yang zakat penghasilannya. Lalu juga meneruskan niat dan membulatkan tekad. Nah, agar bisnis kita berkembang pesat, makanya Rasulullah juga melakukan kolaborasi loh. Kolaborasinya apa sih? Nah, kolaborasinya yaitu Rasulullah mencari produk yang sesuai dan juga mencari partner yang satu visi. Nah, terus juga harus mengutamakan simbiosis mutualisme atau hubungan saling menguntungkan, bersikap ramah, dan juga memberikan upah karyawan tadi ya, yang memberikan upah sebelum keringatnya kering. Nah, terus juga terus juga untuk bagaimana agar bisnis yang dikelola oleh Rasulullah yang bisa kita tiru agar selalu berkesinambungan. Nah, jadi Rasulullah intinya adalah kunci-kuncinya atau kiat-kiatnya adalah memahami konsumen, menjaga kestabilan harga, tidak menjual barang sembarangan, merangkul konsumen dengan kolaborasi, ya, terus juga membina hubungan ya dengan konsumen, pintar melihat pasar dan juga menghormati pelanggan. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita juga segera meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam berbisnis ya. Karena orang-orang yang mencontoh Rasulullah dalam bisnis sudah membuktikan ya bahwa bisnisnya sudah berkembang dengan sangat pesat. Kenapa? Karena bisnis yang ditiru oleh Rasulullah ini memberikan maslahat bagi umat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.